Ya, kita sedang berada di Starbucks. Teman-teman dapat mulai sendiri bahwa kita sedang berada di Starbucks di sore hari ini. Sore hari menjelang malam yang cukup mendung di kota Surabaya. Starbucks merupakan salah satu perusahaan kopi dengan jaringan kedai kopi global yang cukup besar, bahkan terbesar di dunia, yang berpusat di Amerika Serikat dengan cabang sudah lebih dari 33.000 dan dominan berada di Amerika Serikat. Sepertinya teman-teman semuanya sudah mengenal ya, Starbucks itu sudah cukup eksis di kalangan milenial sendiri. Bahkan di kalangan orang tua sendiri, Starbucks ini memiliki nama yang cukup tinggi. Namun dari berbagai keunikan maupun kelebihan dari Starbucks, tentunya kita dapat melihat sisi lain dari Starbucks. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan, ya kan? Nah, jadi saat ini kita ingin mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dari Starbucks ini. Jadi kita dapat melihat bahwa banyak pelanggan maupun konsumen sering mengeluhkan terkait ada beberapa menu yang tersedia di dalam list menu tapi tidak bisa dipesan karena adanya kelangkaan bahan. Jadi intinya adalah pada keluhan terkait dengan kekurangan bahan utama dalam menu makanan ataupun minuman ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui masalahnya, kita dapat mengidentifikasi opsi-opsi maupun alternatif yang ada untuk permasalahan ini. Yang pertama, mengganti supplier. Yang kedua, kita dapat mengkomunikasikan permasalahan ini kepada supplier untuk supply yang lebih baik. Yang ketiga, kita dapat melakukan sistem on-on, di mana sistem ini sendiri itu adalah memberitahukan kepada konsumen bahwa terdapat beberapa menu yang tidak tersedia di dalam list karena adanya kelangkaan bahan. Setelah melakukan opsi-opsi ini, kita dapat memilih dua opsi dari tiga opsi yang ada. Yang pertama adalah dengan mengkomunikasikan hal ini kepada supplier agar supply dari supplier ke Starbucks lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah dengan mengkomunikasikan kepada pelanggan, memberitahukan kepada pelanggan, memberikan pengumuman bahwa ada menu-menu yang sekiranya mengalami kelangkaan sehingga tidak terdapat dalam list menu sendiri. Lalu bagaimana implementasi dari Starbucks? Implementasi dari Starbucks adalah melakukan pengumuman kepada pelanggan bahwa ada beberapa menu yang tidak terdapat dalam list, sehingga ada beberapa menu, kurang lebih 20 menu yang dihapus oleh Starbucks di dalam list menu mereka. Dan mereka juga memberikan investasi kepada pihak supplier dalam berupa SDM dalam membantu supplier dalam memasok, memproduksi maupun transportasi dari supplier ini sendiri. Lalu bagaimana sistem dari evaluasi terkait dengan keseluruhan sistem yang ada? Hal itu dapat kita lihat dari segi positif maupun negatif, di mana dari segi positifnya dengan sistem on-on yang diterapkan ini dapat menjaga citra dari Starbucks bahwa perusahaan ini memiliki tetap kualitas yang baik, tapi memang ada kelangkaan bahan dan itu sudah diumumkan kepada pelanggan. Namun di sisi negatifnya, hal ini dapat mengurangi ekspektasi maupun citra dari Starbucks terkait dengan ekspektasi pelanggan bahwa ada menu-menu yang mereka favoritkan tapi tidak ada dalam list menu yang ada. Tetapi pada akhirnya secara keseluruhan keputusan ini berdampak cukup baik terhadap Starbucks karena dengan adanya sistem on ini, Starbucks tidak perlu lagi terkena protes oleh pelanggan dan juga Starbucks dapat lebih baik lagi dalam hal bahan-bahan utama yang ada sehingga tidak terjadi kelangkaan lagi di dalam produk-produk Starbucks. Baik, sepertinya itu merupakan bagian dari decision making proses dari perusahaan Starbucks, perusahaan kopi yang selalu mendunia dan dengan cita rasa yang cukup baik, bahkan sangat baik bagi saya sendiri. Oke, sekian semua teman-teman semuanya. Sepertinya sudah gelap ya teman-teman. Jadi kita akhiri saja pemaparan terkait dengan kopi tercinta dan juga minuman tercinta ini. Sehat selalu, stay safe dimanapun teman-teman berada.
selalu bermanfaat, memberi kontribusi dimanapun teman-teman berada. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.